Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi membahas soal latihan untuk persiapan P3K tahun 2023. Soalnya berupa situational adjustment test, ini sudah bagian keempat 3. Jadi semakin banyak Bapak Ibu berlatih soal-soal SJT ini, diharapkan nanti pada saat tes yang sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih jawaban dengan poin yang tertinggi. Saya tidak menjamin bahwa soal-soal yang dibahas di sini ini akan keluar, tetapi setidaknya soal ini membantu Bapak Ibu melatih menjawab soal SJT, memilih poin yang terbaik untuk persiapan P3K. Soal yang pertama, saat Anda akan pulang, Anda mendapat informasi agar segera mengumpulkan laporan anggaran pada hari itu juga. Laporan tersebut adalah tugas dan kewajiban Anda dan harus diselesaikan di sekolah. Namun, pekerjaan itu cukup melelahkan, maka sikap Anda adalah A. Menyelesaikan pekerjaan tersebut dimanapun. B. Meminta rekan kerja Anda yang lain menyelesaikan pekerjaan tersebut di sekolah. C. Menyelesaikan pekerjaan tersebut di rumah lalu kembali lagi ke sekolah. D. Santai saja dan menyelesaikan ala kadarnya. E. Menyelesaikan pekerjaan tersebut di sekolah. Jadi kita diminta untuk menyelesaikan laporan hari itu juga dan harus diselesaikan di sekolah. Jadi kalau seperti ini instruksinya, ya sudah selesaikan pekerjaan tersebut di sekolah. Jangan karena pekerjaan itu cukup melelahkan, kita selesaikan dimanapun. Dimanapun itu bukan berarti di sekolah. Kemudian melibatkan rekan kerja guru yang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Padahal itu adalah tugas dan kewajiban kita. Atau selesaikan pekerjaan itu di rumah lalu kembali lagi ke sekolah. Nah, ini justru akan menguras energi, sangat tidak efektif. Santai saja dan menyelesaikan ala kadarnya. Dan ini terkesan tidak bertanggung jawab. Karena laporannya diminta hari itu juga. Jawabannya adalah E. Soal kedua, Anda diminta kepala sekolah untuk menggantikan rapat dengan Dewan Guru. Ketika Anda sedang rapat, kemudian ada teman yang mengajukan protes terhadap apa yang Anda kemukakan. Maka sikap Anda adalah A. Mempersilahkan teman itu bicara namun tidak menanggapinya. B. Memintanya mengikuti keputusan rapat. C. Mengatakan kepada teman Anda agar tidak memotong pembicaraan karena Anda sekarang pimpinan rapat dan berhak melakukan itu. D. Mempersilahkan teman tersebut untuk bicara dan mengemukakan pendapatnya. E. Mengatakan kepada teman tersebut agar mengemukakan pendapatnya nanti saja kepada kepala sekolah langsung. Jadi kita di sini adalah sebagai ketua pimpinan rapat sebagai pengganti kepala sekolah. Dalam musyawarah itu biasa saja terjadi ada protes, karena itulah gunanya musyawarah. Perbedaan itu kita satukan dalam musyawarah. Apa yang kita lakukan? Yaitu silakan saja teman tersebut untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Bukan yang A, persilahkan teman bicara namun tidak menanggapinya. Ini kesannya itu tidak menghargai. Atau memaksa teman itu mengikuti hasil keputusan rapat. Kalau seperti ini, mengapa diadakan musyawarah kalau hanya di ujung-ujungnya terjadi pemaksaan? Kemudian yang C, ini seolah-olah kita karena diberi amanat menggantikan kepala sekolah, terkesannya itu sombong. Mengatakan kepada teman Anda agar tidak memotong pembicaraan karena Anda sekarang pimpinan rapat dan berhak melakukan itu. Dan kita hanya sebagai pengganti sementara. Jangan sampai hubungan kita rusak dengan rekan kerja yang lain. Jawaban yang tepat itu adalah D. Soal ketiga, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda, maka Anda A. Selalu mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. B. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. C. Selalu menunggu keputusan dari pimpinan. D. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut sudah diberikan kepada saya. E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan tersebut di luar wewenang saya. Jadi kalau suatu tugas sudah dibebankan ke kita, berarti itu kan tanggung jawab kita. Kita harus berani mengambil keputusan. Jadi tidak harus menunggu pimpinan atau harus mencari alternatif lain agar tidak mengambil keputusan sendiri. Ini mungkin melibatkan rekan kerja yang lain. Jadi kalau tugas itu sudah dibebankan kepada kita, jangan takut untuk berani mengambil keputusan. Dan jangan pula nanti lepas tangan ketika keputusan yang diambil itu ternyata salah. Kita harus bertanggung jawabkan. Soal keempat,
Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus diselesaikan pada hari itu juga, seorang teman pergi pulang terlebih dahulu, maka sikap Anda adalah A. Memaksanya untuk tetap tinggal, B. Membiarkan saja, C. Membujuknya untuk menyelesaikan tugas terlebih dahulu, D. Memintanya untuk mempertimbangkan, E. Meminta pertimbangan teman yang lain. Di sini kan rekan kerja kita tidak mungkin untuk memaksa, tidak juga membiarkannya saja karena tugas itu adalah tugas bersama dan harus selesai. Membujuknya, nah ini kesannya adalah anak-anak atau siswa. Tepatnya itu adalah karena dia rekan kerja, memintanya untuk mempertimbangkan. Sampaikan ke dia, kerja kita masih banyak, harus selesai pada hari ini. Kalau kamu pulang, tentu pekerjaannya nanti tidak akan selesai. Nah, seperti itu, menghadapi rekan kerja. Soal kelima, pada saat menghadapi tugas berat dan menuntut kemampuan tinggi, maka saya A. Mengerjakan sebisanya, B. Berusaha mencari penyelesaiannya yang tidak membutuhkan waktu lama, C. Berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikannya walaupun memerlukan waktu panjang, D. Meminta teman untuk membantu mengerjakan tugas tersebut, E. Menyuruh teman untuk menyelesaikan tugas baru tersebut. Kalau kita lihat yang A. Mengerjakan sebisanya, ini seolah-olah pasrah. Yang B. Berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu lama. Nah, ini yang tepat. Cari penyelesaian atau alternatif penyelesaian masalah menghadapi pekerjaan yang menuntut kemampuan tinggi tersebut yang tidak butuh waktu lama. Jadi lebih efektif dan efisien. Tidak juga dengan melibatkan rekan kerja yang lain. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.